Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawade Musniawati dengan NIM 2065037 kelas B. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada tugas Sistem Informasi Geografik pada tugas 1. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan dua pengertian SIG menurut para ahli. Yang pertama, menurut Marble et al. 1983, sistem informasi geografi merupakan sistem penanganan data keuangan. Yang kedua, menurut Esri 1990, SIG sebagai kumpulan yang berorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh penyimpanan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang berreferensi geografis. Nomor 2, komponen SIG terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Jelaskan. Pada komponen sistem informasi geografi, yang pertama perangkat keras software, yaitu perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisa, memvisualkan data-data baik data spesial maupun non-spesial. Perangkat keras hardware. Perangkat keras hardware sistem informasi geografi adalah perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mengandung analisis, geografi, dan pemetaan. Ketiga, data. Pada prinsipnya terdapat dua jenis data untuk mendukung sistem informasi geografi, yaitu data spesial dan data non-spesial. Data spesial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Sedangkan data non-spesial adalah data yang berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spesial. Yang keempat, manusia. Manusia adalah inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencana dan pengguna dari SIG. Dan yang kelima, metode. Metode layers yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk persiapan permasalahan SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Yang ketiga, jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layers atau overlayer. Metode layer merupakan kemampuan untuk menempatkan grafik suatu peta di atas grafik peta yang lain dan menampilkan hasilnya berupa peta baru. Pertanyaan yang keempat adalah jelaskan subsistem dalam SIG. Subsistem SIG terdiri dari data input, data output, data manajemen, data manipulasi, dan analisis. Yang pertama, data input. Data input berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spesial dan atributnya dari berbagai sumber. Sedangkan data output bertugas untuk menampilkan menghasilkan keluaran, termasuk mengekspor ke dalam format yang dikendali. Yang ketiga, data manajemen. Data manajemen dapat mengorganisasikan baik data spesial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam suatu sistem data
sehingga mudah digunakan kembali atau di-retrieve, di-upload, dan diedit. Data manipulasi dan analisis. Data manipulasi dan analisis ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Pertanyaan kelima yaitu jelaskan manfaat SIG dalam manajemen data guna lahan. Manfaat SIG di bidang manajemen data guna lahan yaitu memanfaatkan dan menggunakan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan perlu mempertimbangkan dari berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya, wilayah mendapatkan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. SIG dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk membangun utilitas yang diperlukan. Dan pertanyaan yang terakhir adalah jelaskan manfaat SIG dalam penataan kota. Yaitu SIG dapat membantu menggambarkan kondisi suatu wilayah. Perubahan kondisi wilayah pada daerah yang akan disusun perlu dipahami dengan baik karena kualitas rencana tata ruangan sangat ditentukan oleh pemahaman kondisi fisik wilayah perencanaan. Kemudian jaringan jalur. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.